Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat virtual machine menggunakan KVM. Nah, KVM adalah virtual machine yang ada pada Linux. Ketika membuat virtual machine atau kita sebut dengan VM, artinya kita seolah-olah membuat sistem operasi seperti pada bare metal. Atau biasanya OS yang kita buat di virtual machine ini kita sebut dengan istilah GUIS OS. Sedangkan OS pada laptop kita aslinya kita sebut dengan host OS. Membuat VM dengan KVM ini artinya resource hardware sama seperti di bare metal. Oke, apa saja persiapan yang perlu dilakukan? Yang pertama, karena kita menggunakan ISO untuk melakukan instalasi di VM atau di Proxmox ini, maka yang perlu kita lakukan adalah upload file ISO CD atau DVD-nya. Apabila ukurannya kurang dari 2 GB, maka kita melakukannya dengan melalui di web base di Proxmox-nya. Nah, yang dibuka adalah di menu data center, kemudian pilih PVA, kemudian pilih local PVA, kemudian konten, dan di situ nanti ada menu upload. Nah, apabila ukurannya lebih dari 2 GB, karena sifatnya yang lama dan perlu dipahami bahwa Proxmox ini hanya aktif hanya beberapa menit saja, sehingga jika melakukan upload lebih dari menit yang ditentukan itu, maka Proxmox sifatnya akan sleep, dan ketika sleep, maka upload kita akan gagal. Oleh karena itu, jika ukurannya lebih dari 2 GB, kita bisa manfaatkan FileZilla, kemudian kita bisa taruh di var lib vz template ISO. Nah, maka setelah itu kita bisa membuat VM dan melakukan instalasi VM. Oke, kali ini kita akan membahas dulu bagaimana upload ISO CD atau DVD yang ukurannya di bawah 2 GB. Nah, yang perlu kalian pahami, kalian harus sudah masuk ke dalam webbase Proxmox-nya. Kemudian pastikan di sebelah kiri ini bisa di set storage view atau server view. Kemudian pada data center ini akan muncul nama Proxmox VM kita secara keseluruhan, yaitu di sini adalah PVA. Nah, ketika kita klik PVA, maka di situ akan ada storage kita. Ada lokal dan ada lokal LVM. Nah, yang kita pilih adalah lokal. Kemudian kita akan pilih konten dan kita bisa pilih upload. Nah, pastikan kita udah siap ya file ISO-nya. Contoh ini adalah Proxmox dan dia ukurannya ada di bawah 2 GB. Nah, ini yang akan kita coba upload lewat webbase. Nah, dari sisi upload ini nanti kita bisa pilih select file, kemudian kita pilih filenya. Kalau sudah kita open, ya jangan lupa ya pilihannya adalah ISO image karena kita mau pakai KVM. Kemudian pilih upload. Nah, kita lihat proses uploadnya ini akan terlihat tidak ada masalah karena ukurannya di bawah 2 GB. Nah, apabila lebih dari 2 GB, biasanya waktunya akan sangat panjang untuk melakukan upload, sehingga belum sampai upload itu selesai, maka kondisi webbase-nya dia akan logout karena sleep. Ya, karena settingan defaultnya itu hanya 5 menit. Oke. Nah, lalu bagaimana jika filenya lebih dari 2 GB? Contohnya ini CentOS 7, ini ukuran aslinya 4 GB dan ini memang belum selesai untuk uploadnya, kurang sedikit. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita persiapkan namanya FileZilla. Ya, FileZilla ini adalah FTP client. Nah, hostnya adalah alamat dari Proxmox yaitu 192.168.10.13. Di kalian nanti menyesuaikan. Username-nya adalah root, passwordnya 123456. Kemudian port 22. Jadi kita memanfaatkan portnya si SSH untuk melakukan SFTP. Nah, di sini yang kita cari adalah tadi, yaitu var lib vz template ISO.
Nah, yang perlu dipahami di sini, pastikan ini nanti sudah read write ya. Jadi bisa kita upload ke situ. Oke, kita coba dulu aja. Berarti di var, kita cari var, kemudian ada di menu lib, kemudian mana ya, ada nggak? Var lib, vz ya, vz ini berarti var lib vz template yang ISO. Nah, ini kita sudah di direktorinya. Di sini kita tinggal pilih di bagian ini. Di bagian tempat kita menaruh si ISO ya. Yaitu kalau di sini harusnya ada di media. Di media tidak ada. Di mana ya ini letaknya? Bentar, kita coba cek. Letaknya ada di RHSA ISO. Cek ada nggak? Bentar. Ada di RHSA ini ya. RHSA, kemudian ISO yang CentOS. Nah, ini CentOS. Kalau sudah, kita lakukan klik kanan upload. Ya, dia lagi mengirim file CentOS-nya ke sana. Kita tunggu. Pastikan transfer atau upload file DVD ini berhasil ya. Nanti akan di sini akan muncul, kalau dia gagal dia akan masuk ke queue file transfer. Kalau sukses dia akan masuk ke queue-nya successful transfer. Oke. Kita tunggu. Masih 1 menit lagi. Oke, di sini masih belum muncul ya. Ya, kurang 15-an detik. Ya, uploadnya sudah ada, sudah selesai, sudah berhasil. Sekarang kita cek di Webbase-nya, kita refresh. Ya, di situ file CentOS-nya sudah ada. Artinya, sekarang kita sudah siap untuk melakukan create VM menggunakan KVM. Lalu bagaimana cara membuat VM? Nah, di sebelah kanan itu ada menu create VM. Nah, kita klik. Kemudian nodenya itu adalah node ini yang kita buat ini, yaitu namanya PVE. Jadi ini nama pada saat kita membuat di awal. Nah, jadi di tempat teman-teman sekalian bisa sama, bisa berbeda. VM ID ini bebas tapi harus unik, artinya antar VM itu tidak boleh sama. Nah, ini name yang bisa kita isikan. Misalkan VM CentOS 7 gitu ya. Kemudian untuk resource pool-nya dikosongi. Nah, ini kalau teman-teman kepingin setiap kali teman-teman nyalakan
Proxmox dia menyala, bisa klik Start at Boot. Tapi kalau teman-teman lebih memilih atau prefer untuk menyalakannya secara manual, maka tidak usah dicentang Start at Boot-nya. Kemudian kita pilih OS. Kita pilih yang UCD DVD disk image file pakai ISO, storage-nya adalah lokal. Kemudian ISO image-nya kita klik, kita pilih yang CentOS 7. Kalau sudah kita next. Nah, graphic card-nya kita pilih default saja. Kemudian SCSI controller-nya Virtuo SCSI, artinya di sini tidak perlu kita lakukan perubahan. Berikutnya kita next. Nah, pada pemilihan hard disk ini ada disk filenya, ukurannya dalam gigabyte ya. Nah, ini saya biarkan default, artinya teman-teman bisa rubah ukurannya lebih dari ini. Ya, pastikan ukuran dari hard disk ini menyesuaikan dengan ukuran hard disk yang teman-teman buat pada saat melakukan instalasi Proxmox. Ya. Storage-nya yang dipilih lokal LVM, dan kita tahu bahwa kapasitasnya di sini hanya 50 GB. Nah, di sini saya hanya akan buat 32 GB untuk OS CentOS ini. Kalau sudah next. Nah, untuk soket ini artinya ada berapa CPU gitu ya. Ada berapa CPU, kemudian ada berapa cores. Nah, ini menyesuaikan resource hardware teman-teman yang asli. Kalau teman-teman membuat di VirtualBox, teman-teman membuat di VirtualBox-nya bahwa untuk CPU teman-teman memakai dual core, maka di situ nanti teman-teman boleh set juga 2 core gitu ya. Kalau di sini hanya 1 CPU, berarti ya 1 CPU. Oke, kemudian untuk memori teman-teman set di sini 4 GB. Nah, teman-teman boleh set nanti di sana sebisa mungkin kurang dari ini. Misal hanya 2 GB. Nah, itu boleh seperti itu. Oke, di sini misal saya akan bikin soketnya tetap 1 tapi 2 core gitu ya. 2 core artinya hanya 1 CPU tapi dual core. Kemudian kalau sudah next. Memorinya saya bikin 2 GB jadi 2048 misal. Kalau teman-teman standar minimumnya si CentOS ini, kalau dia basicnya basic text 1 GB cukup, tapi kalau GUI paling enggak 2 GB. Kalau sudah next, sekarang pada menu network ya, bridge kita pilih yang VMBR 0, artinya nanti dia akan menyesuaikan networknya si VMBR 0 atau sesuai dengan network pada Proxmox. Ya, kalau sudah klik next. Di sini adalah rinciannya. Kalau teman-teman sudah yakin bisa klik finish. Nah, di sini akan ada muncul keterangan bahwa VM 100 create, dan di sebelah kiri sini akan muncul VM kita. Oke. Sampai sini sebenarnya sudah selesai, dan pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi Linux CentOS pada Proxmox ini. Selamat mencoba, practice make a better.